Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mungkin di awal saya akan sedikit memperkenalkan diri dulu. Saya Iwan Fauzul Yakin, Technical Support dari PT Maju Bintang Indonesia. Perusahaan kami mendistribusikan alat-alat kebutuhan tubuh laboratorium, mulai dari alat preparasi sampai dengan analytical instrument. Kalau instrumen sendiri kita mengageni brand Perkin Elmer, jadi spektroskopi, kemudian kromatografi sampai thermal analyzer-nya juga kita mengageni brand Perkin Elmer. Kemudian untuk preparasinya di kami juga cukup lengkap, dari timbangan, kemudian hot plate sampai ke microwave digest juga kita bisa support untuk kita distribusikan di Indonesia. Salah satunya IKA, banyak IKA di sini. Jadi kita memang salah satu distributor juga dari brand IKA. Jika Bapak Ibu ada kebutuhan alat bisa kontak. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya Bapak Ibu ya, terkait dengan alat microwave yang ada di depan ini. Jadi untuk alat microwave ini sendiri, ini brandnya dari Sineo, ini dari China. Sineo ini memang spesialis bermain atau memproduksi alat-alat microwave. Jadi mereka punya dua alat andalan, microwave digest dan microwave synthesis. Kalau yang synthesis ini cukup kompleks dan cukup lengkap peralatannya dibanding yang digest. Kalau digest kebutuhannya hanya mengubah bentuk ya, terus kebutuhannya nggak terlalu tinggi gitu, cuma mengubah bentuk misalkan dari padatan menjadi cairan atau sejenisnya. Kalau yang sintesis memang kebutuhannya nanti lebih panjang lagi, nanti aplikasinya balik lagi ke user, ke Bapak Ibu sekalian di sini untuk apa kebutuhannya, kemudian nanti aplikasinya ke arah mana. Kebetulan di Sineo ini, di microwave synthesis ini sudah support untuk kelengkapannya, jadi Bapak Ibu tinggal setup aja kebutuhannya mau seperti apa. Dan jangan sungkan nanti kalau misalnya ke depan Bapak Ibu ada wacana atau mau menggunakan alat ini, mau trial dengan sampel, kemudian mau sintesis sesuatu, agak bingung tentang operasionalnya, terus kemudian agak bingung tentang aplikasinya dan setupnya, sekarang kontak lagi ke kami. Baik, ada di bawah ini. Baik, untuk alat ini sendiri, alat utamanya si microwave-nya. Di microwave-nya si Sineo ini bentuknya rata-rata seperti ini ya, yang tipe digest juga yang level low sampai medium, bentuk dan tipenya seperti ini. Ada lagi yang touchscreen di atasnya ini. Kemudian untuk operasionalnya juga nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet ya, karena memang dia hanya mengaktifkan si microwave-nya, kemudian di dalam itu ada sistem steeringnya. Nah, seperti ini gambaran di dalamnya. Kemudian ada temperature probe. Steeringnya juga ada dua mode, ada yang overhead sama yang di bawah yang pakai steerer bar. Kemudian dilengkapi dengan aparatus ya Bapak Ibu, kalau misalkan nanti customnya agak panjang, misalkan apa yang mau Bapak Ibu tangkap atau Bapak Ibu sintesiskan, apa yang Bapak Ibu pengen dapatkan di hasil akhir, nanti tinggal di setup di sini. Ini defaultnya atau standarnya seperti ini, nanti tinggal dikombinasikan dengan beberapa aparatus. Di box yang besar itu sudah lengkap, ada banyak aparatus, nanti tinggal di setup aja. Oh ya Bu, mohon maaf, di goodie bag itu ada materinya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Di situ juga udah ada SOP, nanti tinggal di share-nya. Oke. Terus kemudian ada Bu, di dalam. Di dalamnya ada. Iya, di dalam ada. Jadi emang udah nggak terpisah, ini memang satu set di dalam. Jadi nggak usah nambah-nambahin lagi. Iya, betul. Oke, ada yang kurang nggak? Oke. Baik, di alat ini sendiri selain sistem si microwave-nya juga ada sistem steeringnya. Di dalam ini ada dua setup, steering mode yang pakai plate di bawah,
kemudian ada overhead stirrer yang bagian atas. Jadi ada 2 set, tinggal Bapak Ibu pilih mau model yang seperti apa. Jatuhnya opsional. Jadi kalau Bapak Ibu pakai yang stir bar yang di bawah atau yang di flat, yang ini nggak bisa digunakan. Jadi salah satu yang mau digunakan mau yang stir barnya atau mau yang overheadnya bagian atasnya. Nanti kita coba satu-satu. Kemudian selain tadi aparatus, kemudian ada sistem pengamannya. Ini ada temperatur probe. Ya, ada temperatur probe, kemudian sensor si microwave-nya, sama ini buat injeksi. Kalau misalkan ada salah satu step pada saat menggunakan microwave test ini harus menginjekkan bahan kimia atau reagen yang lainnya. Ini dikasih satu line buat masuk ke dalam proses reaksinya. Kemudian untuk memantau proses kerjanya si microwave, karena ini posisinya ditutup ya, posisinya nanti ditutup seperti ini. Ini ada kamera, jadi Bapak Ibu tinggal melihatnya, nggak usah bolak-balik melongok di dalam. Ini udah ada tersedia kamera di sini, sudah ada displaynya, nanti prosesnya akan terlihat di sini. Kemudian untuk safety-nya sendiri di Sinio ini alhamdulillah sudah cukup handal. Kemudian saya sudah beberapa kali ketemu customer yang menghadapi situasi yang darurat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang mereka penggunaannya cukup ekstrim, dan alhamdulillah si alat ini cukup memberikan keamanan dan kenyamanan untuk penggunanya atau usernya. Jadi ketika memang nanti pada saat pereaksian timbul ya semacam ledakan atau misalkan ada gejolak pressure yang cukup tinggi, si alat ini nanti bisa memberikan deteksi lebih awal gitu. Dia over pressure, kemudian ini ada ledakan, si user nggak akan terkena dari dampak dari proses di dalam si microsintesisnya. Jadi tetap tertahan di dalam. Kalau saya sampai 300. Ya. Terus kemudian jadi di beberapa tempat yang pernah kita support, karena memang reaksinya cukup ekstrim di sana, sempat terjadi ledakan. Cuman memang si alatnya sendiri aman, yang pecah hanya bagian di dalamnya aja. Jadi kalau di microwave digest mereka kan pakai vessel ya, jadi vesselnya aja yang pecah. Kalau di sini mungkin kalau misalnya memang ada ledakan ya cuma gelas warnanya aja, nggak sampai keluar. Cukup aman. Itu kalau buat operasionalnya. Berarti hanya mendeteksi saja ya. Tadi kan katanya kalau mendeteksi ada sinyal itu. Iya, ada sinyal. Tapi dia nggak bisa mati otomatis. Biasanya kalau pressure kan ngedeteksi kemudian nggak langsung down. Misalnya kalau misalnya udah terlalu banget dia akan ngerilis. Emang harus dirilis. Kalau misalkan dia down pun ini tetap bakal susah dirilis kan, soalnya dia nggak ada sistem rilisingnya. Kayak tetap kalau misalkan pressure kemudian ada ledakan pecah, dia akan tetap terjadi di dalam. Nggak sampai terbuka ya? Nggak sampai terbuka. Bahkan yang di tipe di atasnya dia akan model rilis Bu, jadi ini akan sedikit terlempar keluar, tapi balik lagi gitu tutupnya si pintunya indoornya gitu. Jadi sejauh ini sih kita support customer, alhamdulillah nggak ada yang sampai terjadi kecelakaan ya pada saat bekerja di labnya menggunakan alat ini. Jadi memang safety-nya cukup baik, cukup tinggi di atas ini. Oke, terus kemudian untuk koneksinya ini cuma ada line tadi, line overhead stirrer, kemudian sama display monitornya. Untuk operasional sendiri, untuk menyalakan powernya ada di samping sebelah kanan alat. Monitor. Oke, terus. Ya. Kalau langsung gini nggak kelihatan? Kelihatan ya sama tapi nggak jelas. Ya, dipakai itu. Tapi kalau yang ada kejadian gitu nanti kameranya rusak yang di dalam. Kamera sih nggak rusak sih, masih tetap pakai pelindung sih. Cuman memang nanti pasti akan mengganggu. Oke, selain tadi dooring tadi buat safety, di alat ini juga di setup dengan flexible ducting ya. Seharusnya ini di setup di dekat ruang asam. Jadi keluarannya nanti pada saat proses kan ada baru. Udara keluarnya di situ. Iya betul. Jadi kan memang pada saat proses reaksi nanti, proses sintesis dan atau digestion biasanya kan rilis uap ya atau gas keluaran dari reaksinya. Itu
harus dikeluarkan lewat jalur ini. Ini biasanya harusnya di setup dekat dengan pengasam. Jadi nanti ini dikoneksikan ke ruang asam ya. Jadi sebaiknya sih memang masuk ke ruang asam, nggak boleh keluar langsung ke lingkungan sih. Karena biar ada bufferingnya, di ruang asam kan ada buffernya ya. Ya, menetralkan dulu baru masuk ke lingkungan. Oke, gambarnya setelah dinyalakan akan seperti ini, displaynya nyala seperti ini, kemudian si tampilan kameranya akan seperti ini. Oke, untuk steeringnya ini ada satu koneksi, jadi kalau misalkan ini dikoneksikan ke alat, yang akan beroperasi adalah si overhead ini bagian atas, gitu. Overhead ini ya bagian atas. Kemudian untuk men-steeringnya ini ada knob di bagian depan. Bapak Ibu tinggal putar aja sampai dia muter, biasanya sampai 200 rpm. Dalam ininya ya, pelakunya ya, bukan alatnya Ya. biasanya pakai itu magnetic steering. Ya, ya di dalam juga ada pilihan magnetic steering. Jadi kalau misalnya ibu koneksikan yang overhead, yang muter bagian atas. Oke, kemudian kalau ibu mau pakai yang bawahnya, ibu tinggal cabut ini, koneksi, kemudian pakai yang bawah. Nah, jadi ada dua opsi. Yang bawahnya kan bawahnya atasan takut ya. Kalau bawahnya banyak kan enggak. Ya, ini ada dua opsi, tinggal dipilih mau yang bagian mana yang mau digunakan. Karena kan mixing di bagian atas juga dibutuhkan kadang-kadang kalau misalnya macam-macam tuh, ada yang 50, ada yang 100. Jadi si chambernya atau glassware-nya ada beberapa jenis, ada beberapa ukuran. Paling banyak berapa ukuran? Paling besar. Paling besar. Bisa itu 1000 ya. Ya, layar 4 itu. Oke, terus kemudian nah ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau di custom atau mau digonta-ganti si glassware-nya, ini modelnya cuma seperti ini aja Bu. Jadi ada satu sensor suhu, kemudian ini nanti buat yang injection, kemudian ini nanti koneksi nanti kalau misalkan ada pendingin atau nanti mau ditampung kondensor, itu bisa disatukan di sini. Tuh. Terus yang bagian tengah ini buat steeringnya, overheadnya, overhead steering. Mas, sumber gelombangnya dari yang evaporator itu ya? Ada di sini Bu. Oh. Kalau yang pipa ini sensor suhu Bu. Temperatur suhu. Di sini bagian microwave-nya. Nanti yang gelombangnya dari sini. Dari dinding ya? Iya, dari Oh, jadi mau menyelimuti semua si tabung ini? Oh, jadi nembak ke situ? Betul, makanya kan Itu gelombang microwave-nya dari situ? Yang ini apa tadi? yang ini temperatur. Termostat ibaratnya. Sensor suhu. Sensor suhu untuk ngecek berapa suhu Iya, si lampu. aktual betul. Oh, jadi si microwave-nya dari situ ya? Betul. Makanya kalau yang ini kan tipikalnya ditambahkan stirrer ya. Atau enggak overhead, makanya ditembakkan langsung ke si lagunya, betul. Kalau misalnya ibu punya yang digestion, jadi ini kan sintesis, kalau ibu punya digest dia muter, jadi vesselnya yang muter. Oh, kalau ini kan si lambungnya Ya, terus apa muter statis ya? Iya betul. Harusnya kayak pakai kondensor juga sih untuk menghindari. Iya betul, makanya setupnya ini memang setup yang masih default ya. Kalau misalkan ibu nanti butuh yang kondensor, itu tinggal di situ juga udah ada. Jadi ibu tinggal setup aja. Oke, kesini dulu dah biar gampang. Oke, untuk yang si labu besarnya atau si penampung sampel dan nanti regen, ini ada beberapa ukuran. Yang terpasang itu yang 50 kalau nggak salah, yang kecil ya. 50 betul. Kemudian ada yang 100, ada yang 250 sama 1000. Nah, si bagian penampung atau penampang si
stirrernya nanti juga menyesuaikan dengan ukuran ini. Di bawah juga nanti ada beda lagi, Bu. Ya banyak, Bu. Ini udah komplit sih. Nah, ini nanti Bu penampangnya seperti ini. Beda lagi. Nah, kalau buat yang kecil nanti Bu pakai yang ini. Ya, kemudian sudah disediakan juga si stir barnya, sudah ada. Ya, betul stir barnya. Kemudian Kalau pecah mahal nggak, Mas? kalau harga nanti saya kurang paham. Udah jaga-jaga dulu. Udah jaga-jaga ya. Jangan pecah lebih dong. Jaga-jaga. Ajar. Terus kemudian ini sebenarnya standar sih kalau misalkan Bapak Ibu lihat di pasaran. Udah saya ceritain deh. Sebenarnya ini nanti kalau misalnya dibuka custom pun di pasaran juga ada sih, cuman kalau misalnya mau direct ke kami juga nggak masalah. Kemudian ini ada beberapa setup buat kondenser, kemudian koneksinya nanti buat kalau misalnya mau ada yang penampungnya seperti ini. Nah, ini ada yang mau diukur, gitu. Ini juga ada si kerannya di bagian bawah. Oh, kayak ini ya, diteteskan sedikit Ya, demi sedikit betul. kan ada reaksi kayak gitu. Betul. Saya berarti. Ya. Jadi menghemat istilah, kemudian mencampurkannya tetes demi Ya, tetes. bisa Jadi kayak kita nggak perlu netesin pakai pipet ataupun pakai corong pipet, corong susah gitu ya. Pakai itu aja ya. Oh iya, Bisa otomatis ya? ini kan di Ini luar, Di luar. Kalau ini biasanya setup ini. Kondenser. Ini bisa kondenser, kalau misalkan mau ditambahin. Terus masuknya lewat bolongan. Kalau ini lebih ke gini sih, Bu. Kelihatan. Harus jelas Nggak dikasih motion, dia kan kalau nggak dikasih motion banyak ntar agak keselip gitu, agak susah buat nyoplok. Bisa kan, Mas, ditetesin dari Apa sih paselin ya, paselin? Iya ini. Itu kayaknya buat nampung deh. ini mah nampung Itu hasilnya kayaknya nampung deh. kondensasi ya. Iya, itu sih. Sampelnya mah tetap di dalam karena Sampel saya tetap masih di dalam. tesis ini yang apa? Airnya maksudnya pengerjaan saya juga ada yang diteteskan sedikit demi sedikit Kalau itu Bu pakai ini. Ada ini. Oh ini berarti bukan Ya, kayak itu dari bukan ini ya, bukan buret ini ya. Berarti agak nggak guna ya. Bayang. Apa ya dipakai apa ya? Pasti ada gunanya cuman belum. Ini aja, Pak. Oh, mungkin hasil samping dari reaksi mikrowave ini kali ya. Yang Mas, ini kan cara kerjanya berdasarkan apa sih? Jadinya dari Suhu apa gelombang mikrowave kan? Tergantung dari Iya, betul. Iya, betul. ya ntar lah di situ lah. Udah sepakat. Tapi kayaknya memang ini sih kok males pada saat yang sedang dieksekusi di jalur itu, seperti biasa. ya berarti tergantung titik. Tapi semua harus bapak ini masih tanggung jawab. Iya, kira-kira sama ya sama satu waktu. Oh, berarti mainin parameter waktu ya, kalau misalnya Iya. ini terlihat 1 jam hasilnya Betul. bagaimana, Betul. nanti main waktu 2 jam hasilnya bagaimana, sesuai tadi dari yang kita inginkan. Sekian hertz juga mainin parameter gelombang juga gitu ya. Oh, ujung-ujungnya tetap harus karakterisasi juga ya. Iya, betul. Oke, buat yang ini nanti baik lagi sih ke aplikasi yang Bapak Ibu mau pakai yang menggunakan seperti apa. Ya Nanti tinggal lebih lihat pengalaman, ya. lebih pernah butuh pernah pendinginan, isolasi butuh tuh. penampung kan setelah hasil apa namanya Dibanding sintesis. lewatin pendinginnya lewat kondensornya, mau ditampung uapnya itu tinggal di setup. Oke, terus kemudian untuk di alatnya sendiri nanti ketika operasional Insilet kompornya Kalau itunya enggak? si alat ini bisa menyimpan memori program ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal setup programnya di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu sering pakai kromatografi, ada gradien waktu, timer dan lain sebagainya ya, suhu gitu. Di sini juga ada.
Jadi Bapak Ibu tinggal setup misalkan di step pertama mau berapa waktunya, kemudian suhunya berapa, kemudian step kedua juga sama, itu juga bisa berubah. Atau mau single step juga masih. Bukan yang kayak biasanya. Jadi kalau misalkan mau setting ini, Bapak Ibu tinggal masuk ke preset, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih metode misalkan 02, mau di setting, nah ini tinggal diisi. T besar ini temperatur, kemudian T kecil ini waktu, W ini power. Kalau powernya biar default aja pakai 0 atau 01. Kemudian untuk suhu sendiri, misalkan kita setup 050. Oke, waktunya 5 menit. Ininya 00 aja. Oke, setelah selesai di setup seperti ini, yang muncul sebelah kanan ini bagian aktualnya, nanti waktunya berjalan, kemudian temperatur di dalamnya juga berjalan. Kemudian kalau kita start, oke. Nah, untuk prosesnya ketika running si alat akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu setelah setup tadi temperatur, kemudian waktu sama powernya, nanti tinggal ditekan yang start hijau ini, running, kemudian nanti waktunya berjalan mundur, temperaturnya nanti dia mulai setup, kemudian si bagian bawah ini RPM-nya, putaran si magnetic stirrer-nya bagian bawah. Ini 130-an. Oke, ini berarti kalau proses seperti ini dia sudah running, kemudian nanti sampai dengan waktunya selesai dan suhunya tercapai. Gitu. Yap. Kalau misalnya pakainya magnet bagian bawah itu dua-duanya untuk magnet stirrer atau yang Iya, betul. Ininya terkonek, pakai ini. maksudnya alatnya udah langsung pasti sendiri sendiri. Iya, betul. Pemantauan bahwa sintesisnya sudah jadi atau belum kan saya gitu ya, itu gimana ngambilnya? Kalau kita kan biasanya ngambil ya ini aja ya, buka dulu deh. Ini sampai selesai berarti. Enggak, pemantauan berapa jam setiap 1 jam KRT. Udah jadi belum sih hasilnya? Biasanya di pipet. Bisa saya ngerti nggak gitu? Iya. Bisa. Kalau mau ngambil sampelnya dari situ gitu ya. Gimana caranya? Kalau misalnya yang apa? Kalau misalnya ada. Nah, kalau misalnya harus dibuka yang dari reaksinya belum selesai. Dari ini aja Bu, dari yang injeksi Bu. Ini kan ada 3 line juga nih. Ibu bisa ngambil dari sini.
Kenapa Bu? Ngambilnya susah mas, Kenapa Bu? ngambilnya susah. Dia dari sini aja sih. Kalau yang suhu yang diambil Kalau suhu bisa, cuman memang ini Pendek ya Mam. Kayaknya lebih enak yang suku banget. bisa, bisa dari suhu juga bisa. Suhu Ibu Mas sampai berapa biasanya? Enggak sih, saya kalau lihat ini teman-teman. kalau misalnya kita tuh kalau misalnya optimasi gitu ya mas, sintesis ini kita lakukan misalnya setiap 5 menit kita periksa gitu. Biasanya kalau misalnya mikrowave biasa ya kita hentikan terus ambil sampel dari wadahnya gitu. Di wadahnya nggak chamber kayak gini Bu? Nggak. Pakai aluminium. Kalau ini sih bisa aja sih Bu, mau ngambil dari sini juga nggak masalah. Cuman ya prosesnya di stop jatuhnya. Itu di stop. Di stop. Berarti setting awal lagi. Biar running dari awal lagi. Nggak bisa di pause mas. Kalau paus bisa dulu juga sih. Kalau yang berarti terus pulang gimana ya? Kan harusnya continue ya. Kalau sampling langsung dari luar nggak bisa berarti. Kalau sampling enggak sih. Ya maksudnya ngambil yang Nggak bisa kalau kecuali uapnya ya. Kalau uapnya mungkin bisa kalau dari ya kalau uap berarti kalau imater ini nggak bisa buat sampling ambil cuma bisa masuk. cuman bisa masuk. Ini juga dibantu sama siring sih Bu. Jadi nggak bisa lumayan jauh juga sih. Ini bisa Bu di pause ya. Coba kita lihat dulu. Tangan kita masuk ke sana nggak panas. Ya panas. Harus pakai ini. Iya, betul. Jangan nanti tensinya berhenti. Terus gimana mantau kan? Paus. Tapi itu majalah mas, makanya. Harus coba deh sintetisnya. Iya harus dicoba Bu. Bisa Pak. Bisa, cuman posisinya kan ini saya tutup terus ya. Kalau saya stop Nggak bisa dibuka ya. kemudian dibuka. Pencet. Nggak bisa, tapi kalau pause terus play lagi bisa. Kayak gini nggak jalan lagi. Yang turun di sana ini sih caringin, tapi kalau turun lagi kan ya ya itu mesti dicaringin cuma memang lebih mundur ke arah saya. Harus kita isi botol pakai aquarius supaya Kalau misalnya mau pakai nitrogen terus pakai sintetis masukinnya dari luar. Nitrogen itu sambil berproses ya. Iya sambil berproses. Liquid berarti ya. Gas. Ini tuh yang jadi dulu Tapi terukur nggak? Biasa gitu kan ada tuh reaksi sintesis yang ngilangin pakai udara supaya nggak ada oksigennya, bisa suka ada oksigen yang ngalir terus gitu. Nah itu kalau mau di sini bisa masuknya lewat mana gitu. Paling kalau misalnya diinputkan ke si chambernya paling lewat sini sih. Gitu. Cuman memang saya belum pernah trial ya kalau buat yang gas ya.
Kalau bentuk kinerja ada yang lebih pendek atau semuanya masih panjang gitu? Sepanjang ini beliau bisa dikasih kalau misalnya mau di lebih pendek. Kalau di stop Bu, Bapak Ibu, jadi kalau misalkan ini bisa di pause sebenarnya bisa, cuman Bapak Ibu nggak boleh membuka si door, jadi masih tetap harus sirkuit. Jadi memang posisinya cuman bisa nge-pause sambil nginjek gitu. Injek dulu, Diambil nggak bisa ya Mas ya? iya kecuali uapnya, kalau uapnya masih bisa. Sana oke. Ya. Pribadi trial sih Bu, kalau misalnya Ibu ada sampelnya. Nanti next kalau misalnya Ibu butuh buat nyoba pakai ini, mau setup metodenya Ibu kayak gimana, nanti kita coba. Daripada penasaran. Iya penasaran. Cuma doping. Harus dicoba sih. Harus sampai berarti doping Kan maksudnya bukan hanya minyak belum sampai boleh yang lain yang sudah di itu belum sampai kadang dibawa lagi kan. Kita coba reaksi sama analisi gitu buat demo. Kemarin Mas Bapak ada analisi sama apa ya? Oke, sampai di operasional dulu deh Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan guys apa itu? Iya sih kalau jelasin aja sih nggak bisa Harganya berapa ini alatnya? Alat? Ya, Nggak tahu di Google lagi. apa? Kalau unitnya saya kurang tahu. Oh, ya Pak. Masa nggak tahu satu ini. aja Kisarannya masih dalam berapa? Dia soalnya kampusnya mau beli Kan ini kampusnya beda-beda nih. Prospek mas. Saya bidangnya sintesis. Prospek mas. Berapa nanti? ke Tasikmalaya iya dia mikir kalau saya sintesis bisa nama Iya Kak, ya makanya komplek ini ternyata nggak ini komplek Nanti ada tim sales tuh Bu yang ngotak. ini bisa Kalau harga ya, saya nggak berani ngeluarin harga. berarti Mas kalau udah selesai proses pokoknya ini tinggal cabut-cabut aja kan Iya sebenarnya. betul. Terus mau keluarin lewat mana terserah itu lubang dari 4 lubang itu. Betul. itu saya pakai silografi namanya Ya berarti beneran nggak bisa diambil pada saat proses itu ya. Berarti kalau mau cari kondisi optimasi ya semuanya harus selesai dulu ya. Iya betul. Iya nanti pasang lagi dari awal. Berarti lumayan boros sampel ya. Iya cukup boros sampel. Ya Ibu bisa setup pakai yang lebih kecil ininya. Oh coba aja. Iya sebenarnya pakai yang lebih kecil. Ya bisa. nggak mau sintesis sih masalah situ saya nggak mau keluar Bisa sih. Kalau dijelaskan ada yang masih dari kanalah Kalau metodenya tetap pakai mikroen bisa sih. Cuman sama pilih aja si lampunya ya. Betul. Ini cara pakai yang sama enggak sebenarnya. Iya bisa. Aplikasinya sebenarnya cukup lebar ya, nggak cuma buat sintesis pure gitu, karena memang ini kan alat preparasi ya, alat apa namanya sebelum melakukan step lanjutannya gitu. Kalau misalkan mau digunakan buat yang bahan lain nggak masalah. Kecuali digest ya Bu, kalau digest kan ini cuma ada satu ya, si bowl-nya ya, si glassware-nya. Kalau misalnya sampel Ibu banyak agak
banyak waktu sih nantinya. Soalnya kalau yang tipe microwave digest ini dia vesselnya biasanya minimal 6 lah. Jadi sekali running ibu ada 6 sampel yang di dalam microwave. Kalau yang digest, kalau ini kan sintesis. Kalau yang microwave digest itu bisa sekali running bisa 6 sampel. Digestion extraction gitu. Ada satu lagi beda tipe. Pakai kromatotron juga batal. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Untuk install base kami. Banyak pertanyaan, cuman kan masih bingung ya Mas ya. Iya, ya nanti tinggal buat trial sih Bu. Iya. Nanti undang kita lagi Bu, kalau misalkan memang butuh buat trial, nggak masalah sih. Ini bisa berupa gas liquid, wujudnya apa saja? Banyak ya Bu, aplikasinya sih ya. Nggak Kalau harus dari cair gitu enggak ya? bisa sih. Kalau gas cair gimana? Gas cair juga bisa Gas sih. cair. Dialiri gas nitrogen kan suka ada tuh sintesis dengan dialiri gas nitrogen. Nah, ini yang tadi ya. Kalau misalkan setup dengan nitrogen, saya belum pernah ya. Cuma nanti kalau misalkan emang Ibu butuh ke arah sana, pernah melakukan dengan unit yang lain misalkan, nanti kan saya coba tanya ke prinsipal untuk setup di alat ini gitu. Bukan melalui injeksi lagi. Kemungkinan bisa lewat sini, cuma nanti saya make sure lagi ke prinsipal untuk setup dengan nitrogen cair. Ada lagi Bapak Ibu? Terus kemudian untuk alat ini juga kalau sintesis sudah digunakan di ITB ya. ITB juga punya alat sejenis. Terus kemudian kalau yang digest, nah yang cukup banyak di pasaran yang Sineo ini untuk yang microwave digest ya. Itu banyak digunakan untuk di pertanian. Dia itu pengubahan bentuk dari sampel tanah, sampel pupuk, sampel tanaman itu menjadi liquid. Kemudian nanti tinggal diinjeksikan ke instrumen biasanya AS, kemudian ICP atau PLC dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang yang cukup banyak di pasaran itu microwave digest gitu. Kalau yang sintesis memang spesifik buat yang riset ya. Oke, buat operasional nggak terlalu banyak sih ya, cuman seperti ini gambarannya. Kemudian default atau warning yang sering keluar seperti tadi, ketika Bapak Ibu buka pintunya pada saat running akan muncul beberapa warning seperti tadi, atau overpressure nanti juga ada informasinya. Kalau nanti terjadi overpressure kayak gitu Mas, buat risetnya itu gimana? Tinggal di stop aja dulu, nanti biar dia rilis dulu habiskan. Biasanya dia ngasih jeda waktu, event itu sudah di running ya, begitu running ini selesai, suhunya kan masih tinggi biasanya, masih di atas. Dia biasanya akan menahan. Jadi kita juga jangan buru-buru langsung buka si pintunya. Nah sebenarnya ada dua opsi. Kalau misalkan di sini informasinya cuman suhu aja, jadi suhu yang masih tinggi, ini kita bisa bantu buat nurunin dengan buka pintu. Tapi kalau masih pressure tinggi, biasanya dia akan nahan, jangan dulu dibuka gitu. Berarti nanti dia akan turun kayak kalau misalnya overpressure kita stop nanti dia turun. Iya betul. Sampai ke ambien. Itu sih untuk setup alatnya, tidak terlalu banyak yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Stepnya juga cukup simple, hanya mengatur waktu, suhu, sama powernya. Nanti tinggal di running, kemudian alat akan berjalan. Mas, Yep. powernya power gelombang mikro maksudnya ya? Ini powernya iya sebenarnya. Itu udah statis ya? Iya, statis, betul. Nilai hertznya itu? Betul. Oh, berarti sintesisnya itu berarti hanya mainin parameter suhu dan waktu. Sama waktu. Oh, RPM. Iya. Padahal kan rentang mikrowatt kan ada sekian sampai sekian kalau Iya, nggak salah. aduh saya nggak bawa catatannya sih ya. Nanti saya share deh. Di alat sebenarnya ada settingannya beberapa. Kalau kita setting power di sini 1000 itu berapa hertz gitu. Nanti saya coba saya lupa nggak bawa recordnya. Oh iya, artinya nggak bisa dimainin kalau Bisa sebenarnya. Jadi gini, kalau yang digest karena dia ada beberapa vessel ya. Kalau yang digest itu ada beberapa vessel. Jadi harus based on powernya.
ibu pakai berapa kristal nih, isinya cuma 3 atau enggak 6 gitu, gue harus pakai yang berapa harus powernya, karena biar dia dapat semuanya ketika dia muter ya. Kalau ini kan memang statis di satu titik ya, jadi begitu ditembakin dia biasanya akan konstan di situ. Iya betul. Iya betul betul. Nggak akan ya. Maksudnya kalau yang di sini tuh ada kalau powernya ini, kalau di sini ini kan ada setting suhu, waktu sama ini berarti si Ini power ya, ini kalau saya setting 0 dia keluarnya 1000. Setting 1 100. itu dia sekarang watt atau gimana? Atau Nah ini ada konversinya, betul, konversi sama si sistem. Jadi powernya aja. Iya betul betul. Jadi nanti kalau kita mau harus berapa sesuai dengan power Iya, ini konversi. betul betul. Kalau bisa saya nggak bisa bilang Tekanan nggak main ya Mas ya? Gimana Bu? Tekanan nggak main ya? Semua Pressure nggak main? waktu aja Ini ya. sama waktu. Makanya kalau itu masih banyak ya konsentrasi kemudian yang satu itu itunya alasannya banyak kalau dari segi belum ada knowledge saya pembimbingan dari mana saja belum. Iya betul. Pilihan opsinya ya, pilihan opsinya gimana? Oke, terus kemudian kalau rilis tadi ya, rilis pressure terutama misalkan ini kan sistemnya sistem yang bisa di open sama tutup ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti setting dengan pendingin, nanti setup di sininya ada keran buat buka tutup rilis pressure-nya bisa di setup di sini. Jadi si bowlnya yang glassware tadi ketika memang over pressure pun bisa dirilis di glassware di atas. Oh jadi glassware-nya di ya betul betul. Kalau misalkan setapannya nggak ada koneksi lagi ya, nggak mau ditampung atau mau nanti dikoneksikan dengan injektor lagi, itu bisa buat rilis biasanya. Oh berarti itu tuh Sama kayak gini nih. Nah ini kan fungsinya dia kan buat rilis pressure. Kalau dia vakum dia kan kencang. Kalau misalnya mau dirilis tambah sedikit nanti dia keluar. Ya. kalau seandainya nggak mau pakai kondenser berarti yang di atas itu ada Ini tinggal dikoneksi lagi. kalau itu bukannya tertutup. Nanti bisa ditutup. Oh ada tutup. Ada tutupnya. Ada sumbatan. Ada Iya, betul. sumbatannya. Dikasih baskom, ya kan ini pompa air itu kan buat sirkulasi air Chiller, pakai chiller. masuk air keluar. Kalau begitu teh kalau nggak mau pakai kondenser berarti itu Saran aku pakai kondensor, takutnya panasnya mau kita yang konvensional aja pakai kondensor, terus suhunya kan kecil ya. Dia uapnya itu biar cepat langsung balik lagi gitu. Jadi kan memang prinsipnya karena sini sirkulasinya naik turun reduksi. Ya, gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sistem kondensernya juga sama, mirip sama ini, persis malah. Jadi ini kan memang sistem pendingin aja ya, tanpa vakum ya. Kalau ini di setup memang cuma buat pendingin aja. Saya belum pernah setup sampai ke vakum sih. Takutnya pressure-nya belum bagus buat buat siapa? Mas itu gas buangan apa sih? ini kalau misalnya ada cemaran di dalam sininya Bu, jadi lebih ke ya uap yang ada di sini. Kalau misalnya Ibu ada yang leaking ya, ada bocoran ketika memang koneksi, ini nyebar semua di sini, bisa langsung buang. Yang di bawah dari Dibuka, yang di luar lewat. yang lewat ya temen kita yang dalam namanya Apalagi kantin kan? Kantin. Pakai regen apa? Buangnya langsung ke udara kan? Harusnya di ruang AC. Bahannya PA ya Pak ya? Betul. Bahannya PA itu luar biasa.
istilah setan sekecil hati setan kalau P aja mikirnya. Padahal sintesisnya padahal ada bahan-bahannya. Padahal bawang belum. Enggak kan, saya rubah lagi senyawanya. Kalau buat Jadi harus gas joki ulang. itu yang selang gede, ya dia tuh yang Senyawanya katanya, kata yang Prof Adelnya itu harus